our focus is on the road segment. Even if now majority of the sales was contributing by the mining segment, which we call off the road segment, but in the middle and long run, we firmly believe it was the on the road segment that will bring the company to another stage of development. Sekitar 65% sampai 70% itu di on the road kategori 3. Dan ini yang kami bidik segmennya saat ini khusus untuk on the road, Pak. Nah, konsumsi bahan bakarnya per liter per kilometernya, Pak. Dongfeng bisa dikatakan sangat irit dibandingkan teman-teman kompetitor dari lainnya, termasuk yang leader market dari Jepang brand, Pak. Baik, sekarang saya bersama dengan Pak Hendriko selaku General Manager Sales Operation dari PT Lancar Motor Indonesia. Lancar Jaya Motor Indonesia. Terima kasih Pak Hendriko sudah berkenan menerima transgo Pak di kantor dari Lancar Jaya Motor Indonesia. Baik, Pak. Ya, menarik terkait profil dari LMI ini kan bagian dari distributor resmi dari Dongfeng, Pak, ya. Benar. Dan di Februari lalu kan dari China Dongfeng Motor Industry kan sudah melakukan perkenalan dari produk Dongfeng di dalam negeri, Pak. Sebenarnya persisnya kapan masuk di pasar Indonesia Pak untuk Dongfeng ini, Pak? Untuk pertama kalinya Dongfeng itu masuk di Indonesia itu sekitar tahun 2011, Pak, kalau saya nggak salah ya. Itu dulu masuknya melalui personal company. Itu bukan melalui yang keagenan kayak saat ini distributor gitu. Itu dari 2011, kemudian karena ada beberapa faktor lainnya tidak fokus, akhirnya stop. Dan baru mulai kembali lagi itu Dongfeng ada di 2018 melalui sister company kami sebelumnya. Berarti produk truk Dongfeng itu sudah duluan Pak daripada untuk passengernya ya Pak sebenarnya? Untuk mobilnya ya? Kalau di Indonesia Pak marketnya adalah untuk non passenger, commercial vehicle-nya. Sementara di China itu Dongfeng itu terkenal dengan spesifikasi khusus untuk truk, Pak, bukan passenger car. So, brand itu justru di negara asalnya sebagai truk dan alat berat ya, Pak? Hanya truk saja, Hanya Pak. Truk saja. Dan dengan truk spesifikasi alat berat khusus untuk tambang maupun non tambang. Iya. Pak, spesifik bisa di pasar truk China sendiri seperti apa Dongfeng, Pak? Dongfeng ini merupakan BUMN nomor 2 terbesar di Cina, Pak, yang khusus sebagai big automotive company. Marketnya Dongfeng Cina itu memang khusus untuk heavy duty truck. Itu heavy duty truck kita kategorikan ada 2, Pak, kategori 3 dan kategori 5. Itu dia. Berarti ini secara market memang nomor 2 lah ya Pak di negara. Untuk dump truck itu untuk truk ya, itu nomor 1. Nomor 1. Iya, tapi kalau untuk automotive company nomor 2. Apakah itu yang menjadi pertimbangan LMI akhirnya menjadi mitra distribusi dari Dongfeng, Pak? Karena memang mungkin secara
kualitas dan di negara asalnya sudah terbukti gitu. Itu merupakan salah satu concernnya kami, Pak, dan nggak kalah penting juga kami fokus terhadap produk support, Pak. Itu meliputi dari ketersediaan spare part, networking, dan kesiapan mekanik kami, Pak. Dan sebenarnya kalau di mata LMI sendiri melihat pasar truk nasional seperti apa, Pak? Dan yakin bahwasanya Dongfeng bisa meraih kue di sana. Kita ngelihat dari sisi statistik data, kalau kita ngelihat dari 100% marketnya truk itu, Pak, sekitar 65% sampai 70% itu di on the road kategori 3. Dan ini yang kami bidik segmennya saat ini khusus untuk on the road, Pak. Nah, sementara sisanya itu banyak main di tambang. Nah, kalau di tambang sendiri bisa dikatakan produk Cina khususnya Dongfeng, Pak, itu sudah berkibar, jadi udah punya nama, Pak. Dan kita mau terkenal itu populer dengan membidik sektor on the road, Pak. Karena on the road itu kan banyak dilalui di jalan umum, jalan lintas, jadi everyone can see. Konteks on the road ini berarti industrinya logistik atau ada yang lain? Nomor satu logistik, Logistik, Pak. Pasti logistik, transportir, construction juga yang cut and fill, itu. Seberapa menarik, Pak, untuk pasar logistik bagi LMI dan Dongfeng ini, Pak? Sangat menarik sekali karena sektor on the road logistik ini menjadi pendongkrak di kami untuk bisa branding, Pak. Untuk contoh saat ini kami sudah rilis di 3 jenis truk, Pak. Untuk sektor on the road, dump truck yang sekelas 310 horsepower, kemudian ada prime mover tractor head 4x2, yang berikutnya ada chassis truk untuk wing box yang 6x2. Ini aja populasinya untuk yang dump truck itu mungkin sekitar on the road sekitar 100, itu sudah tersebar kemana-mana, Pak. Isunya, wah, Dongfeng udah ada nih di on the road, kita mau coba. Dan sebelum menjual itu, Lancar Jaya Motor Indonesia konsen terhadap trial unit dulu, Pak. Memastikan durability, speknya untuk di medan on the road itu memang sesuai, Pak. Dan kemarin ketika pameran transport logistik di Expo kemarin kan melakukan handover, Pak, ya, dengan salah satu perusahaan logistik besar, Pak, ya, Lukman Jaya sebetulnya. Itu memang menjadi apa ya, Pak, pertama kalinya, Pak, untuk pasar logistik tersebut, Pak? Benar, Lukman Jaya Logistik menjadi pilot project pertama dan customer pertama dan pengguna pertama untuk chassis truk 6x2 di Indonesia, Pak. Itu Lukman Jaya order untuk tahap awal itu 5 unit, Pak. Kami baru handover 2 unit, nanti di akhir bulan ini 3 unit lagi. Secara potensi sangat besar, Pak, untuk Lukman Jaya Group. Dengan akhirnya Lukman Jaya itu melakukan pengadaan untuk Dongfeng ini, bisa dikatakan penerimaan produk Dongfeng utamanya truk China ini cukup bagus, Pak, dengan apa stigma yang ada gitu ya. Dan para user, Pak, calon user itu welcoming banget dengan spek Dongfeng yang kami baru launching ini, Pak, baru handover ini 6x2, Pak. Apa yang membedakan, Pak, di mata mereka, Pak, ya? Pertama dari sisi fuel consumption, Pak. Fuel konsumsi BBM-nya ya? Iya, konsumsi bahan bakarnya per liter per kilometernya, Pak. Dongfeng bisa dikatakan sangat irit dibandingkan teman-teman kompetitor dari lainnya, termasuk yang leader market dari Jepang brand, Pak. Nah, kemudian kesiapan after sales service-nya, Pak. Kami memang memiliki banyak grup di mana ada kantor cabang, di situ bisa jadi networking support. Tapi khusus untuk Lancar Jaya Motor Indonesia menjadi eksklusif dealer untuk on the road, Pak, di Indonesia, itu kami support langsung on-site, Pak, on location, melalui program salah satunya adalah konsinyasi spare part atau part consignment. Itu menjadi nilai unggul. Kemudian kami ada istilahnya, Pak, mekanik on call standby 24 jam, Pak. Untuk contoh ada beberapa case itu di Semarang, ada yang di arah setelah Karawang ya, itu butuh ada jam 11 malam, paling lama 2 jam mekanik kita sudah turun ke lokasi, Pak. Nah, ini yang menjadi nilai jual dan yang dianggap sama customer, wah bagus nih dibandingkan teman-teman kompetitor lainnya. Itu dari strategi Purna jualnya, Pak, ya? Tapi sebenarnya kalau dari line up produknya selain tadi untuk on the road itu
Untuk yang tambang dan mining itu apa saja Pak line of produknya Pak yang disiapkan? Maksudnya Bapak line produk itu variasi. Iya, variasi produknya. Variannya itu ada 2, itu rigid truck dan prime mover. Prime mover itu meliputi traktor head, kami ada 3 jenis Pak sekarang. 4x2 270 horsepower atau bahasa awamnya itu disebut dengan ankle truck. Kemudian ada 6x4. 6x4 ini kami ada 2 Pak. Khusus untuk medium trucknya dengan 310 horsepower. Kemudian khusus untuk heavy duty traktor headnya dengan 450 horsepower. Dan khusus prime mover ini Pak itu ada 3 engine. Oke. Ada Renault untuk yang off the road-nya, atau untuk yang heavy duty-nya. Kemudian ada Cummins medium dan ada Yuchai Pak. Nah, yang satunya lagi ada rigid truck. Rigid truck itu yang satu kesatuan dengan seperti ini. Rigidnya satu kesatuan dengan chassis body, itu dump truck. Itu kami mulai dari 180 horsepower 6x2. Kemudian ada 310 horsepower untuk 6x4. Yang kedua ini adalah on the road. Kemudian yang off the road-nya kami ada 3 model Pak. Untuk 6x4-nya ada 375 horsepower. Kemudian ada 385 horsepower. Dan untuk yang 12 roda atau 8x4 ada 465 horsepower. Berarti untuk yang pasar logistik dari Dongfeng menyiapkan 3 varian produk Pak ya? Untuk yang logistik ada 2 Pak. Ada 2? Okay. Ada 2 prime mover sama rigid truck. Tapi kalau untuk engine-nya kami ada 2 Pak. Yuchai dan Cummins untuk logistik. Oke. Yang menarik kan dari sisi teknologi, ternyata ini kan Dongfeng mengadopsi teknologi dari Volvo ya Pak ya? Mungkin yang terkenal dengan produknya. Sebenarnya bagian apa saja Pak yang diadopsi Pak? Sebenarnya gini Pak, Volvo itu ada kepemilikan saham 45% di Dongfeng Cina. Oh oke. Sampai sekarang? Ya, 45%. Terus apa sih yang menjadi keunggulannya? Salah satunya Pak, yang dibeli dan dipergunakan Dongfeng ini termasuk di mereknya Pak ya. Dia mengadopsi mesinnya dengan merek Renault, transmisinya juga Pak. Dan ini khusus untuk yang kelas off the road tambang. Ini kemudian udah pasti Pak teknologinya akan mengadop teknologi European, Eropa. Bisa dikatakan kalau bahasa awamnya Pak, made in China, teknologinya Eropa, harganya kompetitif dengan Japan produk. Gitu. Artinya dari si durabilitas ya setara Eropa gitu ya Pak? Benar, benar Pak. Durability dia ngikutin Eropa, speknya Eropa. Dan satu lagi Pak, yang nggak kalah penting, Dongfeng dump truck itu satu-satunya truk dari merek apapun yang ada di Indonesia memiliki axle capacity paling besar Pak. Kalau kita lihat dari sini Pak, itu yang 6x4 dan 8x4, dia tuh satu axle belakangnya kapasitasnya 25 ton Pak. Kalau teman-teman kompetitor lain itu masih di 16 ton sampai dengan 20 ton. Oke. Jadi secara kapasitas muatan dari owner bisa mengoptimalisasi. Benar. Karena kan axle capacity itu mempengaruhi nanti payload-nya Pak. Semakin besar, payload-nya juga akan semakin besar. Tanpa harus takut dari sisi safety-nya Pak, karena memang udah speknya disesuaikan lah ya. Ya, ada namanya Pak standar pabrikan, karena kita harus ngikutin dari safety. Kemudian kita juga ngikutin operasional pemakaian unit Dongfeng ini di lokasi tambang si user Pak. Jadi tetap unsur safety itu number 1. Oke. Tadi Pak Iko sampaikan bahwasanya dari sisi harga jual itu sangat kompetitif ya. Mungkin kalau apple to apple dengan kompetitor, selisihnya berapa besar Pak? Berapa persen kompetitor, misalnya? Kalau bicara kompetitor sekarang Pak, mungkin saya mengklasifikasi 2 ya. Kalau kita bicara dengan sesama brand China, mungkin selisihnya itu bisa sampai dengan 100 juta Pak. Sesama China. Besar itu. Ya, tapi kalau kita ngambil persaingannya dengan market leader kan kita tahu nih Pak, Japan betul, brand ya, betul. Itu bisa sampai 200 dan 250 untuk on the road ya Pak. Tapi kalau kita bicara untuk off the road tambangnya, jauh banget Pak. Untuk contoh deh, untuk 6x4-nya saya tambang kategori 3 saja, itu dengan harga kisaran 1,1 sampai 1,2 M. Kalau teman-teman produk Jepang itu Pak udah
ikut body sekitar 1,7 ke 1,8 Pak. Oke. Baik. Artinya dari sisi investasi, sebenarnya dari pemilik bisnis itu bisa pengadaan lebih banyak lagi dengan kalau memang tertarik di produk Dongfeng ya Pak. Ketimbang dengan kompetitor ya. Misal Benar, Pak. kalau untuk produk Jepang hanya bisa 1 unit, mungkin ketika mengambil dari produk bisa dua atau Oke. tiga. Dan dari sisi owning cost-nya lebih murah kan Pak. Itu akan dapat efek akhirnya itu adalah owning cost-nya, biaya perolehannya lebih murah. Operasional cost-nya juga lebih murah, betul. akhirnya dia BEP-nya pun lebih cepat, Pak. Oke. Kalau dari sisi teknologinya Pak, apa yang spesial dari produk-produk Dongfeng ini Pak? Dan Kalau fiturnya? dari banyak Pak, mulai dari transmisi sudah menggunakan untuk yang tambang itu sudah 12 speed Pak, fast. Kemudian dengan axle capacity yang cukup besar dari sekelas teman-teman kompetitor, kemudian menggunakan teknologi Eropa, kemudian ada sistem air suspension, kemudian ada sleeper cabin khusus untuk driver kalau istirahat capek gitu. Ada sleepernya Ada. untuk driver Pak ya? Ada, baik untuk yang rigid ataupun yang prime mover Pak. Ada. Artinya dari sisi safety sangat diperhatikan ya dari fitur dari untuk Dongfeng ya Pak. Nah, satu lagi teknologinya Pak, brand Dongfeng ini engine-nya bisa synchronize Pak. Untuk contoh, untuk Renault engine dengan 385 horsepower, ketika dia membutuhkan peningkatan horsepower lebih lagi, itu bisa di-adjust Pak sampai dengan 420 horsepower. Gitu. Itu membuat teknologi teknologi Cina, Dongfeng itu jauh dibandingkan teman-teman kompetitor Jepang lainnya. Yang jadi perhatian kadang kalau misal harga jual sudah kompetitif gitu kan, purna jual mungkin dari sisi jaringan dealernya, after salesnya, service-nya seperti apa Pak? Kesiapan dari LMI khususnya untuk itu. Saat ini Pak, Lancar Jaya Motor Indonesia menggaransikan bahwa spare part Dongfeng tidak lebih mahal dibandingkan spare part dari teman-teman kompetitor Jepang lainnya Pak. Itu udah kami garansikan satu. Terus kedua, bicara mungkin trade-in value ya Pak ya. Sebenarnya kekhawatiran calon pembeli itu belum agak worries membeli produk Cina, ada dua aja Pak. Apa? Masalah gimana after sale service-nya, terus gimana pada saat saya mau jual kembali nilai pasarnya. Nah, yang dua ini biasanya dipengaruhi oleh pertama jumlah populasi sama kesiapan suku cadang Pak. Nah, saat ini Lancar Jaya Motor Indonesia memiliki inventory spare part lebih dari 120 miliar Pak. Artinya kami memang fokus untuk produk support Pak, mengutamakan produk support. Itu yang akan membantu nanti perbaikan cepat, performance unit bagus, target customer produksinya dapat, even customer mau melakukan trade-in pun udah ada populasi banyak Pak. Udah lebih dari 3.000 untuk di Indonesia Pak. Untuk saat ini secara jaringan purna jualnya atau dealernya sudah bisa mengcover se-Indonesia atau mungkin masih difokus di Jawa saja Pak? Sudah Pak. Salah satu yang kami pakai adalah kami meng-create sendiri Pak sistem namanya Baiko. Jadi ketika sudah terjadi transaksi pembelian, itu customer kan create ID dan digunakan di lokasi, jadi semua paperless Pak. Bisa ke tracking mulai dari order, pembelian, invoice, status ordernya di mana, quotation-nya, bahkan berapa nih pemakaiannya di tahun ini untuk buat budget tahun depan, itu semua ada Pak. Dengan catatan pertama, calon pembeli atau customer itu memiliki tempat dan lokasi, kedua ada akses internet Pak. Gitu. Oke. Sebenarnya dengan semakin banyak produk China di luar truk ya Pak, itu memang apakah menjadi momentum untuk Dongfeng atau LMI untuk masuk di tahun ini persisnya Pak ya? Dan penerimaannya sejauh ini bagus sekali ya Pak. Apakah masih ada stigma-stigma negatif soal produk China Pak sejauh ini? Kalau stigma itu mungkin masih ada, tapi tidak seperti dulu Pak. Yang artinya penolakan itu langsung terang-terangan di awal. Saat ini enggak. Kalau saat ini customer itu kan kita bilang mau dan mampu, mau beli dan mampu untuk melakukan dari sisi pembelian. Tapi langsung dia, wah dia nggak lagi memikirkan dulu kekhawatiran terhadap gimana produk supportnya, gimana spare partnya. Karena dia udah ngelihat nih Pak populasi banyak.
Dan nggak kalah penting Pak, bankable. Dan banyak lembaga pembiayaan, leasing ataupun bank yang sudah welcome sama produk Cina untuk dibiayain. Oke. Dari situ Pak kelihatan. Jadi dari sisi pembiayaan pun LMI sudah menyiapkan juga untuk alternatif agar mungkin Trustwater tertarik untuk membeli dari Dongfeng ya Pak? Tepatnya Pak, kami menjembatani membantu dengan mitra. Tapi kalau untuk pembiayaan tersendiri dari Dongfeng atau dari Lancar Jaya Motor Indonesia belum. Biasanya kami punya mitra bisnis untuk leasing ataupun bank Pak. Itu saat ini sudah ada hampir 55 perusahaan lah Pak yang sudah kerjasama dengan Lancar Jaya Motor Indonesia. Oke, artinya tahun ini dari Dongfeng dan LMI itu dari sisi industri Pak yang jadi fokus dan market itu logistik Pak. Kalau tambang sendiri melihatnya seperti apa sih Pak? Untuk sekarang dengan tren industri nikel atau batu bara saat ini. Kalau kita lihat tren ya secara global kan Pak, ini terjadi penurunan ya, sedikit penurunan, tapi kami nggak pesimis karena kan sebenarnya diversifikasi produknya sudah ada. Bisnisnya juga kami makanya menghadirkan on the road untuk tidak menitik beratkan revenue itu hanya di satu industri saja Pak. Tapi tetap kok beberapa kayak saat ini mungkin nikel sama batu bara sedikit menurun, tapi bauksit kan tumbuh Pak. Nah, ada sektor tambang lain yang tumbuh ya Pak? Iya, itu terlihat dari 2-3 bulan terakhir kami banyak pengiriman ke daerah Pontianak Pak untuk bauksit. Untuk bauksit? Iya. Kalau sektor lain Pak, seperti misal B3 itu apakah sudah ada demand untuk itu Pak? Demand-nya ada tapi lebih ke on the road ya Pak ya. Paling itu ada yang construction, kemudian ada cut and fill Pak. Kayak project-project kayak reklamasi, batu gunung, konstruksi. Dan kami juga lagi membidik sektor agro and plantation Pak. Apa menarik Pak? Khususnya apa Pak? Sawit kah atau? Sawit. Pak. Khususnya sawit Pak. Kita lagi mau bidik yang lagi mau replanting atau lagi mau buka lahan baru Pak. Karena kalau dia sudah existing, udah berjalan, berarti kan dia hanya butuh maintenance untuk jalan aja Pak, lebih kalah berat. Berarti sawit ini yang produk disiapkan dump truck juga ya Pak? Dump truck Pak. Ini kita lagi ngelirik di sektor agro plantation. Seberapa besar Pak marketnya untuk kalau sawit Pak? Kalau bicara sekarang itu sih Pak, sawit lebih menjanjikan ya secara pertumbuhan growth bisnisnya ya Pak dibandingkan sektor lainnya. Kalau saya bilang nggak lebih stabil, tapi lagi growth. Lagi itu. Dari tahun lalu kita bandingkan itu growth. Kemudian membidik logging Pak. Logging di luar dari tambang dan logistik itu adalah agro sama logging. Berarti itu untuk market di luar Pulau Jawa tentunya Pak untuk sawit ya. Pasti. Kalau logging berarti di mana Pak? Di Sumatera kah atau di Kalimantan? Ngeliriknya itu di Sumatera. Pekanbaru khususnya Pak. Kemudian ada di daerah Kalimantan, Samarinda, Balikpapan Pak. Kita ngeliriknya di situ untuk logging Pak. Untuk logging, berarti untuk sawit keduanya masih potensi Pak, Sumatera dan nasional Pak. Nasional. Di Sulawesi juga ada, Kalimantan, Sumatera. Pak. Kita ketahui kan kalau untuk brand China untuk truk ini seperti yang Pak Iko sampaikan dari 2000 awal gitu kan, tahun 2000 awal kan sudah banyak brand keluar masuk ya Pak ya. Mungkin bisa hampir 10 kali ya Pak. Saat ini kondisinya seberapa ketat persaingannya Pak dengan sesama brand China tentunya Pak untuk Kalau bicara ketat persaingan dari sisi penjualan pasti perangan harga sih Pak. Tapi kita nggak mau ngestak atau terkendala masalah harga Pak. Harga itu bagi kami adalah nomor 3-4 Pak. Karena yang kami jual itu adalah after sales service. Karena banyak sih Pak yang brand-brand menawarkan harga lebih murah atau jauh lebih kompetitif, ternyata habis itu jual putus Pak. After sales-nya yang kurang ya Pak? Makanya after sales-nya Pak, karena kan ketika kita investasi ini kan untuk modal kerja ya Pak. Betul. Ya. Dan ketika sudah BP kan ada ekspektasinya si customer atau si owner kan dia mau penambahan atau peremajaan. Dia kan berharap mungkin ini dijual bisa membantu jadi DP. Ya kan? Nah, itu terlihat dari mana? Ya kalau produk supportnya bagus, selama maintenance-nya bagus, nilai jualnya si unit ini kan bertahan Pak, nggak anjlok gitu. Kenapa
tahun 2018 ke bawah banyak penolakan terhadap produk Cina Pak, gara-gara itu kendalanya Pak, produk support. Oke, after sales-nya sangat after kurang. sales-nya, benar Pak. Oke, dan itu untuk sekarang ya akan diperbaiki lah Pak, untuk dari LMI untuk yang kekurangan itu ya Pak. Benar Pak. Saat ini kami memiliki, saking concern-nya kami sama produk support Pak, kami memiliki 3 titik lokasi untuk spare part Pak. Masih di tempat yang sama, kemudian semua distribusinya itu ada di setiap site customer Pak, untuk transaksi yang fleet. Kenapa kami memilih support langsung di lokasi tambang? Karena masalah pertama, lead time supply Pak. Customer kan dikejar dengan target produksi, ya kan. Kalau dia harus misalnya ini ke kantor cabang, butuh waktu traveling segala macam. Jadi sebelum unit dikirim, itu harus sudah dipastikan sama tim Lancar Jaya Motor Indonesia Pak. Semuanya itu layak. Artinya tempatnya layak, ada signal, lokasinya, orang-orangnya, dan spare part itu harus bersama dikirim pada saat unit serah terima Pak. Kalau tidak siap spare partnya, kita tidak akan rilis Pak. Oke, menarik Pak. Tadi Pak Iko kan sangat concern di sisi after sales Pak. Dan sebenarnya kalau dari jaringan dealer sendiri mungkin bisa disebutkan Pak. Wah, ini sangat menarik Pak. Lancar Jaya Motor Indonesia itu sebenarnya berdiri dari awal Januari tahun 2024 Pak. Artinya usianya baru 1 tahun lebih. Tapi Pak, tahun lalu saja kami sudah memiliki 3 dealer. Tahun ini tambah 1, 4. Jadi total kami memiliki 4 dealer. Dealer itu adalah Pusaka Bumi Traktor Indonesia, Panca Traktor Indonesia, Maximus, dan tahun ini itu adalah Kobelco Pak. Itu menjadi dealer kami. Ini menjadi wujud keseriusan Lancar Jaya Motor Indonesia untuk bisa jadi the next market leader untuk Dongfeng Truck Pak di Indonesia. Jadi buat para calon user atau calon customer nggak usah khawatir, karena konsennya Lancar Jaya Motor Indonesia selain dari produk support, kami konsen terhadap networking, baik melalui dealership atau sub dealer kami ataupun melalui kantor cabang dan support onsite. Gitu, Pak. Artinya dari transporter itu tidak perlu ragu lagi Pak dengan kesiapan dari LMI untuk dari sisi produk dan after sales-nya. Iya, karena yang sub dealernya kami ini pun Pak, atau dealer-dealernya kami ini pun Pak, bukan perusahaan yang baru lahir, tapi udah perusahaan yang existing juga dan bermain juga di dunia truk dan alat berat juga Pak. Gitu. Yang konsen terhadap 3S Pak, kalau kita sebut sales, spare part, dan service. Gitu. Jadi nggak hanya sales saja jual unit putus, nggak, tapi itu sudah satu package Pak, 3S-nya, sales, spare part, dan service. Pak, sebenarnya dari pengalaman LMI sendiri menangani pasar Indonesia dan konsumennya itu, sebenarnya apa karakteristik ya Pak untuk pasar pasar untuk konsumen Indonesia Pak yang diinginkan sebenarnya Pak? Banyak sih Pak. Salah satunya mereka pasti minta harga terbaik, pelayanan terbaik Pak. Lebih ke harga atau ke servis Pak? Yang keduanya sih Pak. Karena kan sekarang kan nggak hanya Lancar Jaya Motor Indonesia Pak, kompetitor juga pasti akan meniru dan memodifikasi strategi yang sama ya Pak ya. Dan itu akan jadi pattern sama yang lain Pak. Nah, cuman ada satu yang menjadi nilai jualnya kami, itu yang kami bilang Pak, kami memiliki sistem. Sistem itu kan nggak sesuatu yang instan untuk dibuat Pak. Karena sistem ini kan walaupun kami sudah bangun, tapi kalau kami nggak memiliki koordinasi, komunikasi, dan kerjasama yang baik dengan customer, itu nggak bisa berjalan sistemnya Pak. Dan itu yang udah terjadi Pak di kami. Dan customer merasa happy. Jadi kalau contohnya gini Pak sistemnya, dia nggak perlu misalnya nih hari libur, dia nggak perlu menghubungin PIC kami untuk nanya, saya butuh spare part ini di mana ya, ada berapa. Dengan dia buka sistem, itu bisa di HP atau laptop, dia bisa ngeliat se-Indonesia Pak, wah barangnya ada berapa piece, ini ada di mana aja, di set mana aja gitu. Baik. Oke, terakhir Pak Iko, dari LMI dan Dongfeng sendiri untuk melihat tahun ini targetnya apa Pak? Dan mungkin 5 tahun ke depan apa yang akan dilakukan Pak? Oke. Untuk tahun ini Pak, targetnya Lancar Jaya Motor Indonesia itu bisa melakukan penjualan minimum 750 unit Pak. 750 unit. Kemudian resolusi kami untuk
3 sampai 5 tahun ke depan adalah pertama Pak, bisa menjadi sole distributor khusus untuk Dongfeng di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah ada manufaktur Dongfeng di Indonesia Pak. Saat ini kan semuanya build up dari China Pak. Nah, build up dari China, ini kan terkait dengan biaya masuk Pak, pajak. Nah, kalau di on the road itu kan Pak, ya kita ngikutin regulasi pemerintah, pasti ada tarif-tarif tertentu lah ya, dan ini kan akan mempengaruhi harga jual Pak. Dengan nanti 3-5 tahun ke depan targetnya kami bisa ada manufaktur Dongfeng di Indonesia. Artinya harga lebih bersaing lagi, Pak. Ada target untuk bikin pabrik sendiri ya, Pak, di sini? Benar, 3 sampai 5 tahun ke depan. Bisa sampai menekan berapa harga, Pak? Akan lebih, mungkin lebih kompetitif lagi gitu ya? Berapa persen? Yang pasti lebih kompetitif lah, Pak ya. Kalau untuk berapa persennya saya belum bisa sampaikan sekarang. Tapi hitung-hitungannya pasti jauh, Pak. Jauh, Pak. Lebih murah. Okay, Mr. Cooper, I have 2 questions. Yeah, please go ahead. What are Dongfeng's product plan for the on-road segment, and which industry will be the main focus? Okay. The main product line for Lancar Jaya Motor Indonesia, which is Dongfeng, for on-the-road segment, mostly we're focusing on the logistics segment, which including the 4x2 tractor head for all the port hauling containers, 6x2 drop side, wind box, hauling the cargoes, some 6x4 tractor head as well. That will be long hauling as well. Then after that, we have a 6x4 heavy duty tractor head that can go up to 70 tons. So basically, this is the current product range that we have. Afterwards, we're focusing more on a smaller version, which is 4x2. That one can be used in day-to-day transportation inside the cities. Yes, for on-the-road segment, we are more focusing on the logistics side. Okay, but it's so more for logistics segment, right? Yes. How about the mining? The mining is actually, we are now doing good in mining. Okay. The mining segment, a lot of players already inside, especially the Chinese truck players, Sinotruk, Shackman, FAO. We are very aggressive in that segment juga, but still, the mining segment is still limited. We are focusing more on the more potential market, which is for on-the-road logistic, that is highly connected with the economy of the country. For the mining segment, we're still very aggressive on it, but our focus is on the road segment. Even if now majority of the sales was contributing by the mining segment, which we call off the road segment, but in the middle and long run, we firmly believe it was the on-the-road segment that will bring the company to another stage of development. So Yes. maybe segment logistic more sexiest. Yeah, you can consider. Yeah. You can consider in that way. Okay, last question, Mr. What are the plans and target of Lancar Jaya Motor and Dongfeng? Okay, so when we set up this company, we don't want to be just a small or simple distributor. Okay, we have a big dream, because for LME, if we want to do something, we want to best. Okay, so this is the orientation of our goals. This is the foundation of our goals. So for LME, actually we have a 10-year plan, 10-year target. So our 10-year target is definitely to be the leading player in this segment, in this industry, to providing the truck solutions to different segment of the industry. So breaking down of this goal, we have a 5-year plan. Our 5-year goal is to become the leading distributor
among all the Chinese truck distributors. Of course, this one is not easy as well, but for the first 5 years, this is our goal. In short, let's break down again to the first 2-3 years goals. Actually, this one we already achieved with around half a year or more or less than a year. Is we want to be the number 1 distributor in Dongfeng, so which is already achieved. Last year, we contributing 50% of the overall sales of Dongfeng trucks in Indonesia. So we are number 1 already. But we will not just piece down and easy in this stage. So right after that, we will continue to pursue the 5-year goal. Because the 5-year goal, we are facing many more aggressive players, friends in the market, right? Like I just mentioned, Sinotruk, Shackman, FAO, now have Photon, and also the big brother Hino, Isuzu. So yeah, basically that's how our path will be looks like. Okay, thank you, Mr. Cooper. Yeah. Good luck with Dongfeng. Thank you. Lancar Jaya.